Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan kita akan kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa memperhatikan di dalam Alkitab. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berbahagialah setiap orang yang memperhatikan kebenaran firman Allah, memelihara, melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari, menjadi teladan, menjadi satu perenungan kita pada minggu hari ini. Tidak mudah untuk menjadi teladan, tetapi itulah tuntutan Alkitab terhadap kehidupan orang percaya. Di dalam teks yang kita baca, konteksnya adalah bagaimana Petrus menasehatkan kepada para pengurus gereja pada zaman itu, para pengurus jemaat, para penatua, untuk menggembalakan jemaat Allah, menggembalakan domba Allah atau kawanan domba Allah yang adalah umat Tuhan, sebab mereka adalah milik Allah. Oleh sebab itu maka mereka perlu dilayani, perlu digembalakan dengan baik. Salah satu tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Petrus kepada para penatua, para pelayan pada waktu itu adalah menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang teladan, maka kita bisa mengartikannya, teladan itu adalah bentuk, pola, tanda, atau cetakan, model, sketsa, atau figur. Ya, jadi ketika orang bicara figur adalah bicara tentang teladan, bicara tentang model, bicara tentang teladan, bicara tentang pola, sketsa, bicara tentang teladan. Karena itu bagi orang yang hobinya menjahit, maka ada polanya. Itu dijadikan sebagai teladan. Contoh, waktu kita berolahraga, ada guru yang mengajar kepada kita, begini loh cara mendribbling bola misalnya. Oh, itu adalah bagian dari pola, bagian dari teladan. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan orang percaya pun perlu adanya suatu keteladanan. Apa yang menjadi tuntutan untuk orang menjadi teladan? Next. Untuk menjadi teladan maka seringkali yang dituntut adalah apa? Pertama, usia. Ya. Ketika bicara tentang usia, maka semakin tua orang mestinya harus menjadi semakin memberikan keteladan. Ingat, usia sudah tua kata orang. Kamu bukan lagi anak SD, bagi yang SMP, bagi yang SMA, kamu bukan lagi anak SMP. Bagi yang mahasiswa, kamu bukan lagi
anak SMA, apalagi mau disamakan dengan SD atau SMP, ya. Wah, bagi yang sudah bekerja, yang sudah selesai kuliah, kamu udah dewasa, udah berkeluarga, ingat usia kamu sudah punya istri, punya anak, punya suami katanya. Jadi seringkali bahwa keteladanan dituntut oleh karena faktor usia. Kadangkala ketika orang semakin tua dan tidak memberikan keteladanan dalam hidupnya, memang kata orang, seringkali orang berkata begini, udah tua, ya, nggak tahu diri, nggak menjadi contoh misalnya saja. Tapi kan tidak di sini. Ya. Tetapi itulah yang seringkali menjadi satu standar umum, menjadi satu ukuran yang diberikan oleh manusia untuk menjadi teladan. Selain usia, maka seringkali tuntutan keteladanan itu diukur dengan posisi, diukur dengan jabatan, diukur dengan pekerjaan. Bukan hanya bicara tentang usia, tapi juga kadang orang, kalau dia kan presiden, dia kan gubernur, dia kan bupati misalnya, dia kan camat dan seterusnya. Wah, dia kan pimpinan perusahaan ini, wah dia kan pimpinan lembaga ini. Seringkali bahwa posisi, jabatan, pekerjaan menjadi satu tuntutan atau ukuran yang diberikan oleh manusia untuk apa? Suatu keteladanan. Di dalam teks yang kita baca, maka Petrus memberitahukan itu kepada siapa? Para penatua. Kepada siapa? Para pelayan. Jadi posisi, jabatan, pekerjaan seringkali dijadikan satu standar, satu ukuran untuk kemudian orang berbicara tentang satu keteladanan. Yang ketiga, juga bicara tentang pendidikan. Pendidikan juga menjadi satu tuntutan bagi orang untuk mengukur satu keteladanan. Kalau saudara berpendidikan, tamat SMA, pulang kampung, lalu saudara beda dengan orang yang di kampung yang tidak sekolah. Saudara punya kemudian karakter yang beda, tingkah laku yang beda, yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat. Maka masyarakat akan berkata, oh dia kan tamat sekolah, dia kan tamat pendidikan ini. Kenapa tidak menjadi teladan? Kenapa tidak menjadi contoh? Kenapa tidak menjadi figur yang baik? Pendidikan, wah dia kan sudah selesai. Sekolah di sini dia sudah selesai. Kuliah di sini dia sudah selesai pendidikannya. Bukan hanya S1, S2 dan bahkan mungkin doktor misalnya S3. Tapi kenapa tidak memberikan satu keteladanan? Status sosial juga menjadi satu tuntutan bagi orang untuk memberikan satu keteladanan. Karena itu ketika ada pabrik figur misalnya, wah dia kan pabrik figur, mestinya dia memberikan teladan yang baik. Dia kan status sosialnya dari kaum bangsawan, dari keluarga ternama. Harusnya dia memberikan contoh, memberikan keteladanan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah tuntutan keteladanan itu diberikan kepada atau diberikan kepada orang yang punya iman, yang punya keyakinan. Keteladanan seringkali dikaitkan dengan yang namanya religiositas. Wah, dia kan pemimpin agama ini, dia sering ceramah ini, dia sering bicara tentang bagian ini. Sehingga apa? Keteladanan juga dikaitkan dengan satu keberagamaan seseorang. Oleh sebab itu maka kalau hal-hal ini, ya, usia, posisi, jabatan, pendidikan, status sosial dan bahkan keagamaan menjadi tuntutan dalam manusia memberikan suatu ukuran keteladanan bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bicara tentang keteladanan, siapa yang harus menjadi teladan? Apakah karena dia usianya tua lalu dia harus menjadi teladan? Apakah karena dia seorang pejabat, seorang pimpinan, seorang pengurus dari gereja, seorang pengurus dari lembaga Kristen, seorang pengurus dari pemerintahan lalu dia menjadi teladan? Apakah
bangsa-bangsa lain. Mereka harus menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi orang Israel mestinya harus menjadi teladan bagi bangsa-bangsa di sekitar. Namun faktanya mereka gagal juga. Gagal untuk menjadi teladan. Tapi menjadi teladan juga adalah bagian dari perintah Allah. Karena itu ketika Yesus berbicara kepada para muridnya, dia telah memberikan teladan. Karena itu dia katakan, sekarang kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku telah memberikan contoh, aku telah melakukan sesuatu yang kamu bisa lakukan, lakukanlah itu. Karena aku sudah memberikan contoh tersebut kepadamu. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu maka siapa yang harus menjadi teladan? Nah, tadi saya katakan bahwa semua orang percaya harusnya bisa menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Karena itu di dalam suratnya kepada Titus, Rasul Paulus mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Perintah untuk menjadi teladan bukan hanya ditujukan kepada Titus, bukan hanya ditujukan kepada Timotius, bukan hanya ditujukan kepada para penetua zaman itu, tetapi juga perintah untuk menjadi teladan ditujukan kepada setiap orang percaya, saudara dan saya. Sudah seharusnya untuk menjadi teladan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, maka kita melihat pertama jangkauan dari satu teladan. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Kalau kita mau melihat jangkauan di dalam menjadi teladan, pertama, tentu saja, ya, tadi ketika bangsa Israel atau ketika bicara tentang umat pilihan, maka Allah ingin mereka menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Jangkauan untuk menjadi teladan itu cukup luas, sangat luas, untuk dunia. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang akan melihat kemuliaan Allah. Orang akan melihat Allah yang ada di dalam diri kita orang percaya melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu maka di dalam suratnya kepada orang di Efesus, Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang hidup, surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dunia akan membaca, dunia akan melihat siapa Kristus itu melalui kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Pak, terlalu besar jangkauannya untuk menjadi teladan bagi dunia. Dunia ini terlalu luas, dunia ini terlalu besar. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi teladan bagi dunia? Kita sempitkan lagi. Maka untuk menjadi teladan, jangkauannya adalah kepada sesama orang percaya. Mungkin kepada dunia terlalu besar, kepada dunia terlalu jauh, terlalu luas. Mari kita persempit jangkauan dari keteladanan itu, yaitu bagi sesama orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu yang dikatakan Timotius. Dikatakan di dalam surat 1 Timotius 4 ayat 14. Dan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 17 juga. Paulus berbicara di sana. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Perlukah menjadi teladan bagi satu sama lain sebagai orang percaya? Kan sama-sama orang percaya. Sama-sama terang, apakah terang perlu bersinar
sekali. Itulah kesaksian kehidupan kita sebagai orang percaya satu dengan yang lain. Orang percaya harus menjadi teladan bagi orang percaya lain. Tiap-tiap orang percaya tentu saja punya kelemahan, punya keterbatasan. Walaupun kita ingin bahwa saya ingin menjadi pribadi yang sempurna dalam seluruh kehidupan kita, menjadi teladan dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh aspek. Namun faktanya, seringkali kita bisa menjadi teladan dalam satu aspek, tapi tidak menjadi teladan dalam aspek yang lain. Ada kegagalan-kegagalan, ada kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu maka kita sesama orang percaya perlu mengingatkan satu dengan yang lain. Terlalu besar kalau menjadi teladan bagi orang percaya, karena persekutuannya besar, jumlahnya banyak. Kalau begitu kita persempit, maka jadilah teladan, paling tidak menjangkau orang di sekitar kita. Mulailah menjadi teladan dari orang terdekat kita. Mulailah menjadi teladan dari orang yang paling dekat dengan kita. Barangkali kalau bisa asrama dengan teman dekat, dengan kamar, orang satu asrama terlalu besar mungkin. Satu kamar terlalu besar untuk menjadi teladan bagi dia. Kiri kanan kita, tempat kita tidur. Jadilah teladan bagi orang di sekitar kiri dan kanan. Jangkauan untuk menjadi teladan itu kita pasang. Kalau terlalu luas dunia, kalau terlalu luas orang percaya, maka kita persempit. Jadilah teladan bagi teman akrabmu. Bagaimana dengan teman akrab? Sudahkah menjadi teladan bagi kita? Karena itu dalam konteks keluarga, siapa yang menjadi teladan bagi anak-anak? Ya, orang tua, ayah, ibu. Siapa yang menjadi teladan bagi suami? Ya istri kadang. Siapa yang menjadi teladan bagi istri? Ya suami. Orang-orang terdekat yang harusnya mengingatkan, menyadarkan. Maka di dalam teks yang kita baca, Petrus dengan jelas, jadilah teladan bagi kawanan domba Allah itu. Belum keluar, tapi bagi persekutuan, bagi kumpulan. Di dalam tempat ini sebelum saudara keluar ke kampung, ke halaman masing-masing, ke lingkungan keluarga, jadi teladan dulu. Paling tidak menjadi teladan untuk tidak berkata kotor kepada teman. Paling tidak menjadi teladan bagi teman untuk tidak melakukan bully. Paling tidak menjadi teladan bagi teman untuk membersihkan asrama. Wow, kakak itu rajin sekali membersihkan asrama. Piketnya rajin sekali misalnya. Itu bagian dari keteladanan yang sangat dekat. Teladan yang sangat dekat bagi orang di sekitar kita. Wah, ketika dia bangun tidur, saya lihat dia langsung bersihkan tempat tidurnya. Barangkali teman yang dekat dengan kita, dia agak malas bersihkan tempat tidur, tapi lihat keteladanan kita yang dekat dengan dia tempat tidurnya, akhirnya dia mulai bersih juga tempat tidurnya, bersih juga bantal, bersih juga selimutnya, bersih juga kasurnya di sana. Keteladanan, jangkauan keteladanan. Di dalam teks yang kita baca, maka keteladanan apa yang diharapkan oleh Rasul Petrus kepada para penatua zaman itu, atau kepada para pengurus kawanan domba Allah? Tentu kalau kita bicara tentang keteladanan dalam hal apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Allah, tentu saja semua aspek, ya, keteladanan itu penting. Karena itu Paulus pernah berkata kepada Timotius, dalam perkataan, dalam tingkah laku,
dalam kesucian dan dalam kesetiaan, kesucian, kekudusan. Tetapi dalam teks yang kita baca menjadi teladan dalam hal apa? Jadi teladan dalam hal melayani. Oleh sebab itu maka dalam bagian ini Petrus memerintahkan, menasehati supaya para pengurus jemaat pada waktu itu menjadi teladan di dalam melayani. Melayani bukan karena keterpaksaan, melayani karena ada hati yang rela melayani. Melayani bukan karena saya terpaksa, saya mau melayani, maka saya melayani. Tidak, Petrus katakan, melayanilah oleh karena Tuhan taruh hati di dalam diri saudara. Melayanilah karena ada hati yang rela, ada hati yang Tuhan beri untuk melayani. Karena melayani dengan keterpaksaan sangat berbahaya. Tapi kalau melayani dengan satu kerelaan hati yang adalah sesuai dengan kehendak Allah, seberat apapun beban pelayanan, dia akan lakukan. Seberat apapun tantangan di dalam melayani, kalau dia punya hati, dia akan jalan. Tapi kalau orang melayani oleh karena keterpaksaan, menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan yang berat, dia akan bisa tinggalkan pelayanan. Karena itu Petrus katakan di tengah-tengah situasi kondisi umat Tuhan yang dalam penganiayaan zaman itu, dia katakan, melayanilah bukan karena keterpaksaan, tapi karena kerelaan hati. Kita bisa membedakan. Kalau kamu belajar karena terpaksa, beda hasilnya kalau kamu belajar dengan karena hatimu mau belajar. Belajar pun melayani, sekolah pun melayani, mengajar pun melayani. Kalau kita melayani, mempersempit pelayanan kita misalnya dengan definisi pelayanan. Saya sekolah, saya menjalankan tugas saya sebagai siswa, sebagai mahasiswa, itu bagian dari pelayanan saya. Sehingga apa? Saya enjoy, supaya kita belajar tanpa ada beban. Sekalipun pelajaran sulit, tapi dia tetap merasa sukacita untuk belajar. Itu di dalam hal yang kedua, maka bicara tentang melayani. Melayani bukan karena mau mencari keuntungan, bukan karena cuan. Tetapi kenapa? Melayani karena suatu pengabdian. Banyak orang melayani karena mau mencari keuntungan. Kalau nggak untung nggak mau melayani. Apa untungnya? Hasilnya sedikit, upahnya kecil. Apa yang saya melayani? Itu mencari keuntungan. Ada nggak yang demikian? Paulus bicara kepada jemaat di Filipi. Ada orang yang melayani memberitakan Injil karena apa? Ingin perut mereka, karena ingin uang. Tapi melayanilah karena suatu pengabdian kepada Allah. Tuhan sudah memberikan nyawanya melalui Kristus, maka sudah seharusnya bagaimana kita mengabdi, melayani. Hal yang kedua, keteladanan bukan hanya dalam hal melayani. Keteladanan juga yang ditegaskan dalam bagian ini adalah keteladanan di dalam kerendahan hati. Jadi teladan dalam apa? Di dalam teks yang kita baca, keteladanan dalam kerendahan hati. Karena itu dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Hendaklah engkau merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah. Tidak mudah untuk menjadi orang yang rendah hati. Keteladanan di dalam rendah, kerendahan hati. Kerendahan hati itu tahu mementingkan kepentingan orang lain, bukan hanya memperhatikan kepentingan diri. Kerendahan hati adalah bagaimana yang mau turun melayani orang yang kecil dan hina, sama seperti Kristus yang rela mati. Kerendahan hati, dia tahu menghargai, menghormati, mengapresiasi
dalam sekolah, bagaimana kita menghormati pengurus OSIS kita, bagaimana kita menghormati pengurus kelas kita, bagaimana kita menghormati pengurus asrama kita. Barangkali dia lebih muda dari kita, tapi karena dia dikasih oleh Tuhan kepercayaan, maka kita harus taat menghormati. Itu kerendahan, tahu menempatkan diri di mana kita. Oleh sebab itu maka kerendahan hati, orang yang rendah hati, orang yang tidak menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, orang yang rendah hati tahu bagaimana menghormati, menghargai. Orang yang rendah hati lebih, ketika dia merasa lebih berhak daripada yang lain. Enggak, orang rendah hati tahu saya tidak lebih berhak daripada orang lain, saya tidak lebih penting daripada orang lain. Orang lain tidak penting. Orang yang rendah hati beda dengan orang yang sombong. Jadi orang yang rendah hati hanya karena telah melakukan sesuatu orang lain kemudian tidak lakukan, lalu kita pikir kita hebat. Tidak. Itu orang sombong. Orang yang rendah hati mengakui, menghargai, respek terhadap pekerjaan orang lain. Dia tidak akan mengakui kalau itu pekerjaan orang lain, kalau dia pikir bahwa itu prestasinya. Itu bukan orang rendah. Orang rendah hati, dia jujur, ini pekerjaan ini dilakukan oleh si A, dilakukan oleh dia, bukan saya. Kecuali orang yang tidak tahu diri, menganggap prestasi orang lain sebagai prestasi. Kasih tidak bisa bertumbuh dengan subur ketika tidak ada kerendahan hati di dalam kehidupan. Karena itu belajarlah kerendahan hati dari kerendahan hati Petrus dalam konteks. Petrus seorang rasul yang hebat, bahkan pimpinan rasul zaman itu. Tapi ketika dia tuliskan surat ini, dia tunjukkan kepada para pendakwah, saya teman kalian, saya bukan atasan kalian, saya bukan rasul yang kemudian punya otoritas untuk kemudian mau sesuka hati langsung kalian. Tidak. Dalam konteks ini dia katakan, saya juga teman kalian. Belajar dari kerendahan hati dari setiap orang percaya yang lain. Belajar dari kerendahan hati yang dimiliki oleh Kristus. Apa buah dari kerendahan hati? Maka ketika kita belajar dari bagian kerendahan hati, tentu saja menghasilkan buah apa? Pertama, mendatangkan hormat. Jadi buah dari satu keteladanan dalam kehidupan kita. Orang akan respect, orang akan hormat, orang akan jadikan kita sebagai pintu teladan bagi dia. Karena itu nama baik lebih berharga daripada emas, kekayaan, apa-apa. Itu keteladanan. Keteladanan mendatangkan dampak besar bagi kehidupan orang lain. Dan tentu saja keteladanan di dalam konteks ini, orang percaya perlu memberikan teladan. Ketika mereka melayani dengan sungguh, maka Allah akan menghargai pelayanan mereka. Dengan kata lain, mahkota kemuliaan disediakan bagi orang yang mengasihi itu. Bukan mahkota yang bisa karena, bukan mahkota yang bisa lain, tapi mahkota yang kekal. Berbahagialah mereka yang memiliki keteladanan di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya memiliki keteladanan dalam hidup ini. Keteladanan adalah kekuatan hidup. Keteladanan adalah guru yang baik. Keteladanan adalah materi ajar yang mentransformasi hidup. Itulah keteladanan hidup kita. Kalaupun kita menjelaskan dengan segala bahasa apapun, tapi tidak dalam konteks keteladanan hidup kita, semua akan sia-sia. Oleh sebab itu, maka di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat ke-6, Paulus berkata demikian, supaya dari keteladanan kami kamu belajar dari keteladanan. Itu kekuatan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ketika para guru memberikan pengajaran, lalu memberikan keteladanan hidup bagi saudara, bukan hanya satu kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekadar omong.
ada satu tindakan dalam Tuhan memimpin, Tuhan menolong kita. Selamat untuk menjadi teladan hidup bagi orang di sekitar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.